Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji serta syukur kita curahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini yang insyaallah diberkahi dan diridhoinya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Para jamaah Masjid Siratul Abrar yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami berdiri di sini untuk menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema kikir pembawa celaka. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulmatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dimahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Yang artinya ittaqu dzulma, jauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuha, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, yang telah mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Larangan untuk berlaku kikir karena hal itu merupakan perbuatan tercela dan sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dianjurkan untuk saling berbagi dan balas kasih terhadap sesama manusia, dan kikir dapat memutuskan hubungan silaturahim. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kamu terhadap sifat kikir, karena kikir telah merusak orang-orang sebelum kalian. Mereka memutuskan silaturahim, berbuat kikir dan bermaksiat. Semuanya disebabkan oleh penyakit kikir ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seorang yang terkena penyakit kikir akan menjauh dari berbagai perbuatan baik. Entah perbuatan baik yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau sesama manusia. Ia akan selalu mendekati perbuatan jelek dan menyibukkan diri dengannya. Padahal sifat kikir bagaikan sebuah pohon di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga. Barang siapa yang bersifat dermawan, maka akan memperoleh cabangnya. Lalu ia tidak akan melepaskan cabang itu sebelum dimasukkan ke dalam surga. Adapun sifat kikir itu adalah sebuah pohon di neraka. Barang siapa yang bersifat kikir, maka akan memperoleh cabangnya. Lalu ia tidak akan melepaskan cabang itu sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Agar terhindar dari sifat kikir, para ulama telah memberikan solusi. Di antaranya dengan banyak bersedekah, berinfak, memikirkan tentang kehinaan dan kerendahan harta di sisi Allah, memikirkan balasan yang besar di sisi Allah, memahami hakikat keberadaan harta yang ada di sekitarnya. Banyak bergaul dengan orang-orang saleh dan sebaliknya, menjauhi orang-orang yang mempunyai sifat kikir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,
Seorang muslim yang terpuji adalah muslim yang mempunyai sifat dermawan dan pemberani. Sebaliknya, seorang muslim yang tercela adalah muslim yang mempunyai sifat kikir dan pengecut. Orang yang kikir, maka hidupnya akan sengsara dan hartanya sama sekali tidak berguna di hari kematiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, yaitu tidak memerlukan pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Quran surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup majelis ini, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya dan dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rizki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.